Untuk membunuh duta besar Rusia, seorang wanita sengaja menghamili dirinya sendiri. Ketika seorang wanita hamil masuk ke hotel, pengawalnya tidak menyadari bahwa ia sebenarnya seorang pembunuh bayaran ulung. Ia kemudian berpura-pura mengalami gejala kehamilan, mengaku mengalami hipoglikemia. Saat pengawal itu sedang mengambil permen, Xiao Mei segera menghampiri duta besar dan diam-diam meletakkan kembali ponselnya. Ketika ia mengangkatnya, senjata elektromagnetik di dalamnya berhasil diaktifkan, mengirim duta besar Rusia ke barat laut. Lobi hotel menjadi kacau. Seorang pengawal menangkap Xiao Mei, tetapi ia ada di sana untuk mengantarkan permen. Saat Xiao Mei memasuki lift, seorang pengawal lain menyusul. Ia mendengarnya memanggil bala bantuan. Xiao Mei menyadari bahwa ia telah terekspos, karena ia satu-satunya orang luar di lobi hotel. Ia kemudian melancarkan serangan, tetapi di ruang terbatas, kecepatannya terbatas dan ia kewalahan oleh kekuatan pengawal itu. Pengawal itu menghulus belatinya dan menusuk Xiao Mei. Di saat kritis, penyangga di perutnya menyelamatkannya. Sebelum pria itu sempat bereaksi, Xiao Mei memanfaatkan kesempatan itu untuk membalas. Ia kemudian mengambil pistol pengawal itu dan bergegas keluar dari lift. Dikelilingi lebih dari selusin pengawal, Xiao Mei hanya bisa menyerbu tanpa ampun. Panik, ia bersembunyi di ruang perjamuan, menyandarkan bangku di pintu, dan segera melepas mantelnya untuk memperlihatkan alat peraga di perutnya. Ia kemudian menyamar sebagai pelayan hotel dan berjalan dengan tenang melewati lobi. Para pengawal, yang fokus menangkap wanita hamil itu, tidak curiga pada pelayan tersebut. Xiao Mei berhasil melarikan diri dari hotel dan berjalan ke stasiun kereta bawah tanah, melepas seragamnya dan kembali ke dirinya yang biasa. Namun, ia tiba-tiba menyadari ada yang tidak beres dengan kendaraan organisasi pembunuh bayaran itu, jadi ia dengan tegas berbalik dan melarikan diri. Sesosok misterius segera mengejarnya. Xiao Mei berlari ke kerumunan, dan sosok misterius itu menyerah mengejar. Xiao Mei tidak tahu bahwa pria itu adalah ayahnya, yang telah meninggal selama 9 tahun. Ternyata saudara Qiang dulunya seorang pembunuh bayaran. Untuk melarikan diri dari organisasi pembunuh bayaran, ia memalsukan kematiannya sendiri dan meninggalkan putrinya bersama temannya. Seorang teman merawatnya. Tanpa diduga, temannya meninggal secara tiba-tiba. Putrinya dibawa pergi, dan ia dipersiapkan untuk menjadi pembunuh bayaran ulung berikutnya. Saudara Qiang sangat menyadari bahaya pekerjaan ini. Untuk menyelamatkan putrinya, ia melumpuhkan tim evakuasi organisasi pembunuh bayaran dan mengubah lokasi evakuasi. Tanpa diduga, bahkan sebelum mereka bertemu, putrinya melarikan diri. Jadi, saudara Qiang meninggalkan koordinatnya di kendaraan organisasi pembunuh bayaran tersebut. Menghadapi perilaku bunuh diri ini, sang bos segera mengirim tim untuk menghabisi individu misterius ini. Xiao Mei memimpin tim tersebut. Melihat pai di atas meja tampak familiar, Xiao Mei terhanyut dalam kenangan masa kecilnya. Kemudian, seorang rekan satu tim berlari mendahului dan secara tidak sengaja memicu bom yang dipasang oleh saudara Qiang. Ledakan itu membangunkan Xiao Mei. Saudara Qiang kemudian sengaja pergi ke gudang. Tujuannya bukan untuk membunuh, tetapi untuk menciptakan kesempatan bertemu Xiao Mei berdua saja. Memanfaatkan tata letak gudang, saudara Qiang menaklukkan para pembunuh bayaran lainnya dan kemudian segera pergi. Xiao Mei mengejarnya. Tak lama kemudian, saudara Qiang berlari ke kabin di puncak gunung. Xiao Mei mengejarnya ke dalam dan menemukan sebuah meja dengan gambar pai di atasnya. Ada foto dirinya dan ayahnya. Kemudian, sesosok yang familiar muncul. Xiao Mei tak percaya. Dalam ingatannya, ayahnya telah meninggal 9 tahun yang lalu. Saudara Qiang menjelaskan keseluruhan cerita dan memberi Xiao Mei 2 pilihan. Setelah ragu sejenak, Xiao Mei perlahan menurunkan senjatanya. Mungkin ia punya pilihan ketiga. Xiao Mei kemudian melaporkan hal ini kepada atasannya. Sang atasan terkejut mengetahui bahwa saudara Qiang masih hidup. Ia menjanjikan dukungan tanpa syarat kepada Xiao Mei, apapun pilihannya. Pembunuh bayaran yang sebelumnya pingsan mengejar mereka. Melihat bahwa saudara Qiang memang hidup, pembunuh bayaran itu segera mengangkat senjatanya. Xiao Mei langsung menembak dan membunuh rekan satu timnya. Tindakan ini sepenuhnya dilakukan tanpa disadari, menunjukkan bahwa ayahnya memiliki tempat yang tak tergantikan di hatinya. Namun, sang atasan telah dengan jelas menyatakan dukungannya terhadap keputusan Xiao Mei, jadi mengapa rekan satu timnya menyerang ayahnya? Xiao Mei mengeluarkan ponsel orang tersebut dan melihat pesan, tembak untuk membunuh. Akhirnya, Xiao Mei memilih untuk mengikuti ayahnya dan melarikan diri dari organisasi pembunuh bayaran itu.